Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kelompok kami terdiri 5 orang, yaitu saya Rindika Priyani, lalu ada CP Aryan Aziz, Cindi Utari, Fahri Awaludin, dan Najarudin Nobisa. Menurut Matias dan Jackson, pelatihan adalah proses seorang karyawan memperoleh kemampuan dan keterampilan untuk melakukan suatu pekerjaan. Pelatihan memberikan kemampuan yang spesifik pada karyawan yang dimana nantinya dapat digunakan untuk pekerjaan mereka saat itu. Menurut Sunarto dan Suhendi, dalam Sunyoto menyatakan terdapat beberapa manfaat dari pelatihan itu sendiri. Manfaat pelatihan itu sendiri yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar kinerja yang baik. Yang ketiga, menciptakan sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. Yang keenam, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka bagi sebuah organisasi. Menurut Sunarto dan Sahedi, dalam Suntoyo ada beberapa manfaat bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar karyawan untuk memenuhi standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, menciptakan loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi kecelakaan dalam kerja. Yang keenam itu membantu para karyawan untuk peningkatan dan pengembangan pribadi bagi organisasi. Selain manfaat bagi organisasi, ada juga manfaat bagi karyawan. Di antaranya seperti membantu para karyawan untuk membuat keputusan dengan sangat baik. Kemudian meningkatkan kemampuan karyawan untuk lebih berani menghadapi masalah. Kemudian munculnya dorongan, artinya para pekerja akan lebih meningkatkan kemampuan dalam kerjanya. Kemudian itu meningkatkan kepercayaan pada diri karyawan. Yang selanjutnya meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian setelah itu semakin besar tekad si pekerja ini untuk lebih mandiri, kemudian mengurangi ketakutan menghadapi berbagai masalah atau berbagai tugas-tugas yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, dukungan manajemen puncak. Dukungan kepemimpinan dari atas sangat dibutuhkan supaya program-program dalam pelatihan dan pengembangan ini berhasil. Yang kedua itu ada komitmen dari para spesialis dan generalis. Yang ketiga itu ada kemajuan teknologi. Yang keempat itu ada kompleksitas organisasi. Dan yang kelima itu ada gaya belajar. Adanya penilaian kebutuhan akan membantu untuk mengetahui masalah dan tanggapan di masa depan harus dihadapi oleh organisasi maupun perusahaan dengan pelaksanaan pelatihan pengembangan terhadap karyawan. Menurut Matias and Jackson, terdapat 3 sumber yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis TNA. Yang pertama, analisis organisasional. Analisis kebutuhan penelitian didiagnosa dengan melihat kebutuhan organisasi sekarang dan di masa depan. Dalam analisis organisasi, kekuatan internal dan eksternal akan mempengaruhi pelatihan. Analisis organisasi berasal dari berbagai ukuran. Operasional kinerja dan organisasi. Contoh, masalah yang bisa muncul adalah kemampuan dan pendidikan karyawan yang kurang untuk berkebutuhan tertentu. Dari situ akan diketahui kebutuhan pelatihan yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. 2. Analisis pekerjaan. Cara kedua ini menganalisis kebutuhan dan pelatihan adalah meninjau ulang pekerjaan terlibat dan tugas dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Dalam analisis yang telah dilakukan di KBIH Darul Ulum,
bahwasanya fungsi manajemen dia menggunakan 5 fungsi. Yang pertama yaitu planning, di mana planning ini dibagi 2. Yang pertama yaitu tentang penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan di sini yaitu KBI Hadarul Ulum dalam bimbingan manasik haji dan umroh, yaitu untuk memfasilitasi dan mengajarkan pelatihan kepada calon jemaah haji yang bertujuan untuk mendidik para calon jemaah haji agar bisa dapat melaksanakan tata cara ibadah haji dengan benar sesuai tuntutan ajaran agama Islam. Lalu dengan tujuan seperti ini, di dalam planning pun ada program. Nah, dalam program ini yaitu perencanaan harus menetapkan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan. Setelah adanya program, barulah dibuat jadwal. Nah, setelah adanya penjadwalan, ada perencanaan, tujuan, program, dan ini barulah terlaksana adanya planning. Setelah ada planning, yaitu tentang organisasi. Nah, organisasi ini ya bertujuan yaitu untuk memberikan nilai positif bagi anggota pelatih bimbingan manasik haji maupun kepada peserta pelatihan dan memberi kontribusi nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji, sehingga baik anggota pelatih dan pesertanya bisa mengerti dan bahkan bisa mempraktikkan ilmu manasik haji dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam organisasi pun setelah dibentuk keorganisasian yaitu ada lagi penentuan kegiatan-kegiatan. Nah, dalam pembentukan kegiatan-kegiatan ini seseorang direktur ataupun manajer dalam KBI Darul Islam ini, Darul Ulum ini tidak sendirian, tapi membutuhkan aktuating, yaitu beberapa orang-orang dalam organisasi, yaitu untuk memberikan suatu ilmu ataupun bimbingan tidak oleh satu orang, tapi dengan beberapa orang agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah diberikan oleh KBIH ini tercapai. Lalu dengan adanya aktuating ataupun manajer tidak bekerja sendiri, itu diberikan lagi dan tidak semena-mena, karena diawasi dulu lagi, yaitu dengan controlling. Nah, di controlling di sini KBIH Darul Ulum pun tidak sebatas dikontrol oleh manajer KBIH Darul Ulum, tapi dikontrol juga oleh pihak Kementerian Agama di Bogor. Nah, gitu. Lalu setelah adanya planning, organizing, actuating, controlling, nah yang di akhir itu evaluasi, di mana lanjut yang poin kelima yaitu tentang evaluasi, di mana evaluasi di KBIH Darul Ulum yaitu dilakukan pada saat awal latihan setiap 3 bulan pelaksanaan latihan dengan menggunakan tes kebugaran, ya tentunya kebugaran jasmani, yaitu dengan cara tes jalan cara rekport 1 km. Yang kedua, setiap peningkatan beban latihan dengan mengetahui ada tidaknya keluhan jamaah haji serta kemampuan melakukan setiap sesi pelatihan bimbingan manasik haji. Nah, yang ketiga, pihak KBIH melakukan tes secara langsung kepada jamaah ketika pelaksanaan bimbingan manasik haji dengan memberikan pertanyaan tentang ilmu manasik haji maupun mengadakan tes kemampuan praktek di lapangan. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok 4. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil dalam kemampuan dalam pelatihan bimbingan manasik haji dan umroh. Untuk itu saya tutup presentasi dari kelompok 4 dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan mengucapkan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.